Selamat malam dari Los Angeles, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu tanggal 23 April, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Injil Yohanes pasal yang ke-11 yang kita mulai dengan ayat yang ke-12. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan pengajaran ini ke dalam tangan Engkau. Engkau membantu kami, memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati terbuka, penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-12, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia, Lazarus maksudnya tertidur, ia akan sembuh. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. Nah, pernyataan ini sesuai dengan pernyataan Yesus kepada utusan yang pertama kali, membawa berita tentang penyakit Lazarus. Yohanes 11 ayat 1-4 itu. Ia mengirim pesan kepada Maria dan Marta bahwa penyakit saudara mereka tidak akan mengakibatkan kematian karena ia tahu bahwa ia akan membangkitkan Lazarus. Jadi kematian Lazarus bukan bersifat permanen. Karena itu Yesus mempergunakan istilah tidur. Kalau orang tidur bangun lagi kan. Nah, kampung halaman Lazarus berada di Betania, dekat dengan para pemimpin agama yang bermusuhan dengan Yesus di Yerusalem, hanya sekitar 2 miles, kira-kira 3,2 kilometer. Ya. Dan Yesus sengaja menunggu selama 2 hari setelah mengirim balasannya. Yohanes 11 ayat ke-6. Namun sekarang alasan Yesus pergi menurut ayat sebelumnya adalah untuk membangunkan Lazarus yang sedang tidur. Sejauh menyangkut para muridnya, Yesus yakin Lazarus akan baik-baik saja dan tidak perlu mengunjunginya. Itu menurut muridnya kan tidur. Orang tidur kan bangun lagi dengan sendirinya akan sehat. Jadi sejauh menyangkut muridnya, ya Lazarus oke aja. Karena mereka salah mengerti perkataan tidur. Tidur yang Yesus maksudkan mati, sedangkan yang dimaksudkan oleh murid-muridnya tidur dalam pengertian alami. Seperti kita tidur di malam hari. Jadi nggak perlu mengunjungi, dia akan bangun, ya kan? Ketika Yesus berencana untuk pergi, tentu saja mereka terkejut dan khawatir. Yohanes 11 ayat 7-8. Karena mereka tahu sebelumnya orang-orang Yahudi ini sangat bermusuhan dengan Yesus, berusaha merajam Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal ke-10 kita lihat mereka menjebak Yesus di Serambi Salomo sambil menggenggam batu yang diambil mereka dari luar, karena di dalam bait Allah pasti tidak ada batu. Jadi mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Khawatir akan keselamatan Yesus dan keselamatan mereka sendiri, mereka berusaha menghalangi Yesus untuk kembali ke Betania karena sangat bersebelahan letaknya dengan Yerusalem. Nah, jelaslah bahwa para murid salah memahami pesan rohani Yesus, ya, dan menganggapnya sebagai pesan yang semata-mata bersifat fisik. Hal ini umum terjadi dalam interaksi Yesus dengan orang lain selama pelayanannya di bumi. Banyak pernyataan-pernyataan dan pengumumannya yang hanya dapat dipahami sepenuhnya dengan melihat ke belakang dan melalui pengarahan Roh Kudus. Yohanes 2 ayat 19-22 menyatakan hal ini. Nah, yang Yesus maksudkan adalah bahwa Lazarus benar-benar telah mati dan ia akan pergi ke Betania untuk membangkitkannya. Nah, kesalahpahaman ini diungkapkan secara langsung dalam ayat berikut. Yohanes 11 ayat 12 adalah bagian kecil, namun penting dari narasi yang lebih besar tentang kebangkitan Lazarus. Untuk memahami penafsirannya, penting untuk melihat ayat-ayat di sekitarnya. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu konteksnya. Yesus baru saja memberitahu murid-muridnya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur.
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yohanes 11 ayat 11. Ini mengherankan mereka. Kok repot-repot banget pergi ke sana untuk membangun orang tidur, dia bisa bangun sendiri kok, kan itu. Nah, para murid menjawab, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Yohanes 11 ayat 12. Pengertiannya berbeda antara apa yang Yesus maksudkan dan apa yang dimengerti oleh muridnya. Pemahamannya seperti ini. Para murid salah memahami penggunaan kata tidur oleh Yesus pada zaman mereka, pada waktu itu ya, dan dalam pemahaman mereka, tidur seringkali dianggap sebagai tanda pemulihan dari penyakit. Kita begitu juga di Indonesia. Ya, bagus dia bisa tidur, sebentar lagi dia sehat. Kan itu pemahamannya. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan Lazarus tertidur, mereka secara alami berasumsi bahwa Lazarus akan sembuh. Namun Yesus menggunakan perkataan tertidur sebagai eufemisme. Eufemisme untuk kematian. Eufemisme itu apa? Eufemisme adalah penggunaan kata atau ungkapan yang lebih halus atau sopan untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dianggap kasar, menyinggung, atau tidak menyenangkan. Jadi ia berbicara secara metaforis, sementara para murid menafsirkannya secara harfiah. Jadi dia memakai eufemisme, memakai perumpamaan yang lebih halus, metaforis. Kalau dia katakan Lazarus sudah mati, kedengarannya kasar. Jadi lebih baik gunakan perkataan yang halus. Ia tertidur. Ya kan? Ayat ini menyoroti tema umum dalam Injil. Kesalahpahaman para murid terhadap perkataan Yesus. Ya kan? Mereka sering kali berjuang untuk memahami makna rohani dari pengajaran-pengajarannya. Apa ya yang dimaksudkannya ini? Metaforis apa pula ini? Kan begitu. Nah, hal itu juga menunjukkan sifat manusiawi para murid. Mereka, para murid ini berusaha menghindari perjalanan ke Yudea, ke Betania. Karena mereka tahu bahwa hidup mereka dan hidup Yesus terancam di sana oleh kelompok Yahudi, kaum Farisi ini. Nah, jadi mereka berusaha mencari alasan agar Yesus tidak perlu pergi ke sana. Kalau dia tertidur, guru, dia kan sembuh, biarin aja. Ngapain dibangunin? Ya. Intinya, Yohanes 11 ayat 12 mengungkapkan pengertian para murid yang terbatas pada saat Yesus menggunakan istilah eufemisme ini sendiri, sebuah metaforis. Dan yang kedua, penggunaan bahasa metaforis oleh Yesus ini ditangkap secara harfiah oleh muridnya. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah ketakutan manusiawi para murid. Kan di sana menunggu para musuh Yesus. Ngapain pergi ke sana? Hal itu menjadi dasar penting bagi mujizat dahsyat yang terjadi setelahnya, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian yang menunjukkan otoritas ilahinya atas hidup dan mati. Jadi Yesus sebetulnya sedang menyiapkan panggung melalui Lazarus untuk menunjukkan jati dirinya. Karena pada waktu itu orang ingin menyaksikan kebangkitan Lazarus, pasti orang berbondong-bondong datang ke sana. Jadi panggung tersedia. Dan sudah barang tentu orang Farisi datang ke sana untuk melihat apakah perkataan dia, akulah kebangkitan dan hidup ini benar-benar dapat terlaksana, dapat dibuktikan. Kalau tidak, nah dia siap-siap dirajam batu. Jadi Yesus telah menyiapkan sebuah panggung yang diatur oleh Bapaknya. Menarik sekali kalau dia menyiapkan panggung ini, kita hanya mengerti ini setelah ini berlalu karena kita mempunyai kesempatan membaca Alkitab. Bayangkan murid-muridnya pada waktu itu tidak mengerti akan hal ini. Ya, jadi kita mengalami keuntungan karena kita dapat melihat ke belakang melalui pembacaan kitab suci ini. Nah, kita lanjut. Yohanes 11 ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ini dijelaskan dalam ayat 13. Sedangkan sangka mereka, yaitu para murid Yesus, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti pengertian sehari-hari, dalam arti biasa. Nah, however, Jesus spoke of his death, but they, the disciples, thought
that he was speaking about taking rest in sleep. So two different things, dua pengertian yang berbeda. Yesus sering berbicara tentang ide-ide rohani menggunakan metafora yang dipahami secara terlalu harfiah oleh para muridnya. Nah, hal ini terlihat dalam komentarnya tentang kehancuran bait suci. Barang siapa menghancurkan bait suci ini, aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Dia berbicara tentang tubuhnya. Ya, jadi dia berbicara tentang lahir baru juga. Bukan berarti seperti maksud Nikodemus masuk ke dalam rahim ibunya lagi. Dia berbicara tentang air hidup. Dan dia berbicara juga tentang kemerdekaan rohani. Ini semuanya adalah metafora-metafora yang ditunjukkan Yesus dalam percakapannya di dalam kitab Injil Yohanes yang kita sudah sempat bahas. Nah, tidur adalah metafora umum Kristen untuk kematian. Kita diterapkan kepada mereka ketika diterapkan kepada mereka yang meninggal dengan iman kepada Tuhan. Oh, mereka sedang tertidur. Dia berbicara tentang orang yang mati dalam Kristus. Karena orang yang mati dalam Kristus ini akan dibangkitkan kembali. Karena itu bagi orang percaya digunakan istilah mati itu sebagai tertidur. Ini bahasa halusnya. Eufemisme tadi. Ya. Para murid berasumsi si Lazarus hanya tertidur untuk pulih dari penyakitnya. Jadi asumsi mereka Lazarus tertidur, dia akan oke lagi. Lagi pula Yesus mengirimkan balasan yang membesarkan hati kepada utusan itu. Lalu menunggu 2 hari untuk memutuskan untuk mengunjungi Lazarus. Jadi total 4 hari. Jadi kalau orang 4 hari sudah ada di kuburan itu dia pasti mati. Nggak ada alasan orang katakan dia tertidur nanti dia bangun lagi. Ya, sungguh-sungguh sudah mati. Proses pembusukan sudah terjadi. Ya, mereka tidak ingin kembali ke Yudea karena para pemimpin agama setempat ingin membunuh Yesus. Ketika Yesus tampaknya mengulangi gagasan bahwa Lazarus sedang tidur, mereka bingung mengapa perlu pergi ke sana untuk membangunkannya. Biarin aja. Apa yang tidak mereka pahami adalah Yesus akan menjelaskan sebagian dalam jawabannya yang ditujukannya dalam ayat berikutnya. Ya. Jadi Yohanes 11 ayat 13 mengungkapkan bahwa Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. Tetapi murid-muridnya menyangka bahwa yang dimaksudkannya ialah tidur secara harfiah dalam arti alamiah. Seperti tidur di malam hari. Untuk memahami ayat ini, penting untuk mempertimbangkan konteks seluruh pasal Yohanes 11 yang menceritakan kisah tentang penyakit, tentang kematian, dan kebangkitan kebangkitan Lazarus. Maaf, tentang kebangkitan Lazarus. Dia berbicara tentang penyakit, kematian, dan kebangkitan Lazarus. Yohanes pasal 11 ini. Nah, untuk itu mari kita bedah Yohanes 11 ayat 13 ini menjadi beberapa komponen penting agar kita dapat mengertinya lebih baik. Bahasa metaforis Yesus sering menggunakan metafora dan bahasa kiasan untuk menyampaikan kebenaran rohani yang lebih dalam. Ya, dalam hal ini ia menggunakan istilah tidur untuk merujuk pada kematian. Ini adalah cara umum untuk berbicara tentang kematian di antara orang Yahudi dan orang Kristen awal. Yang menyiratkan keadaan sementara yang darinya seseorang dapat dibangunkan. Ya, yang terlihat dalam bagian-bagian Alkitab lainnya seperti 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat 14. Kitab Daniel 12 ayat 2. Itu kita bisa lihat di sana. Ya. Kalau dikatakan mati, asing bagi mereka untuk membangunkan orang mati. Dipakai istilah tidur. Namun, para murid salah memahami kiasan Yesus. Metaforanya salah tangkap. Mereka mengartikan tidur dalam arti harfiah dengan berasumsi bahwa Lazarus hanya beristirahat dan akan segera sembuh setelah beristirahat. Tanggapan mereka dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam Yohanes 11 ayat 12, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ngapain repot-repot pergi ke sana untuk membangunkan dia? Biarkan dia beristirahat.
Pernyataan para murid ini dengan jelas menunjukkan kesalahpahaman mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa jika Lazarus hanya tidur, tidak ada kebutuhan mendesak bagi Yesus untuk pergi kepadanya ke Yudea di Betania, terutama mengingat bahaya yang mereka hadapi di Yudea ini, di Betania. Ayat ini menyoroti pemahaman para murid yang seringkali terbatas tentang ajaran Yesus dan kuasa ilahinya. Mereka belum mengerti secara penuh, karena mereka juga belum pernah melihat ada orang mati yang dibangkitkan Yesus. Belum pernah. Kebangkitan Lazarus yang pertama ini sebagai gambaran akan apa yang terjadi bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Tesalonika menggunakan perkataan itu pada akhir zaman. Yang tertidur, yang mati akan dibangkitkan pada saat sangkakala Allah berbunyi. Ya, mereka berjuang untuk memahami konsep-konsep di luar realitas fisik, ya, di luar realitas fisik mati. Ini tidur dikatakan. Nggak mengerti mereka. Jadi mereka berjuang untuk memahami konsep-konsep di luar realitas fisik langsung mereka. Nah, kesalahpahaman mereka menjadi dasar bagi pernyataan Yesus yang jelas dalam ayat berikut. Karena mereka salah mengerti, Yesus mengatakan secara langsung. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang kepada mereka, Lazarus sudah mati. Oh, mati toh. Kan gitu jadinya. Ya. Sementara para murid salah paham, penggunaan kata tidur oleh Yesus menunjukkan realitas kebangkitan. Tidur akan bangkit. Mati, dia bangkitkan. Tidur akan bangun. Orang mati, dia bangunkan, dia bangkitkan. Nah gitu. Sama seperti seseorang dapat dibangunkan dari tidur, Lazarus akan dibangunkan dari kematian oleh kuasa Yesus. Peristiwanya akan menjadi tanda kuat identitas Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Kan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. I'm the resurrection and the life. John 11:25. Ini dinyatakan di sini untuk sampai ke sana dia mulai melakukan ini. Ya, singkatnya, Yohanes 11 ayat 13 berfungsi untuk apa? Nah, Yohanes 11 ayat 13 ini berfungsi untuk mengilustrasikan penggunaan bahasa metaforis oleh Yesus di mana tidur melambangkan kematian. Dan ini perkataan tidur ini dikhususkan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka akan dibangkitkan kembali untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Yang kedua, dia berfungsi untuk menunjukkan penafsiran awal para murid secara harfiah dan kurangnya pemahaman mereka. Jadi berikutnya kita akan mengerti dan tidak akan seperti murid itu. Kalau Yesus mengatakan tidur artinya mati dalam konteks orang Kristen. Menekankan bahwa Yesus sepenuhnya menyadari kematian Lazarus. Aku pergi untuk membangunkannya. Aku pergi untuk membangkitkannya. Ya. Mujizat kebangkitan Lazarus adalah bayangan yang menggambarkan kuasa Yesus atas kematian. Akulah kebangkitan dan hidup. Melalui Lazarus ini gambarannya, bayangannya, ini terjadi kepada semua orang percaya nantinya pada saat sangkakala Allah berbunyi. Pada waktu nafiri Allah berbunyi. Ya, dan bagi orang yang masih hidup, pada waktu kedatangan Yesus, kita akan menyambutnya di awan-awan itu, di angkasa, akan bertemu di sana. Nah, saya membuat catatan di sini. Bagi kita yang hidup pada hari ini, Yohanes 11 ayat 13 ini merupakan sebuah pembelajaran bahwa kita senantiasa harus berpikir kritis. Artinya apa? Artinya harus senantiasa menganalisa segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, ataupun yang kita baca dalam konteks yang ada. Dan harus berpikir secara kreatif. Tidur di dalam hal ini. Dalam konteks yang ada itu, bangun. Lazarus mati, dibangkitkan. Ya, berpikir secara kreatif. Pada saat asumsi muncul, kita perlu menantang asumsi ini dengan bertanya lebih lanjut. Sehingga dengan informasi baru yang kita terima, kita akan memiliki sudut pandang dan perspektif baru yang akan memudahkan kita untuk mengerti apa yang dimaksud dari apa yang kita dengar, lihat, atau baca. Ya. Jadi pada waktu kita berasumsi, kita akan menggunakan metacognition
Think to think, berpikir ulang. Jangan-jangan aku memiliki informasi yang kurang sehingga aku berpikir negatif. Aku perlu menambahkan informasi dengan bertanya. Kalau itu pengetahuan dengan membaca dan semuanya ini. Dan kemudian menganalisakan segala sesuatu yang aku dengar, aku lihat, dan aku baca. Pada saat informasi kita bertambah, otomatis perspektif kita bertambah. Kita memiliki informasi baru, perspektif kita pun baru. Dengan demikian sudut pandang kita baru. Karena itu, think differently will lead to different lifestyle. Lifestyle kita akan berubah. Pemikiran kita akan berubah. Cara kita menjalankan hidup ini pun berubah. Ya. Semuanya dimulai dengan mengubah pola berpikir sesuai Roma 12 ayat 2. Datangnya dari sana. Oke. Nah, Yohanes 11 ayat 14 kita lanjutkan dulu. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kaget nggak? Dan Yesus said to them plainly, kepada disciples, Lazarus is dead. Itu mengagetkan, shock. Sampai saat ini Yesus telah menunggu selama 2 hari setelah menerima kabar tentang penyakit Lazarus yang disampaikan oleh seorang pembawa berita. Sebenarnya pada waktu berita yang disampaikan diterima oleh Yesus, Lazarus sudah mati. Karena jarak antara Betania ke tempat Yesus berada itu 20-an miles. Tempat dia melayani. Ia mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada saudara perempuan Lazarus yang tidak diketahui oleh para murid adalah bahwa Lazarus telah meninggal sebelum utusan itu tiba untuk berbicara dengan Yesus. Jadi kronologinya kira-kira begini. Waktu seseorang diutus untuk membawa berita kepada Yesus mengabarkan bahwa Lazarus sakit, dia membutuhkan waktu 1 hari pergi ke sana. Lazarus sudah mati. Kemudian utusan itu pulang membawa berita dari Yesus. Dan ada deh. Sudah 2 hari. Yesus tunggu lagi. 1-2 hari. 1 hari mungkin di dalam hal ini. Karena totalnya dikatakan 4 hari. Dan kemudian jalan ke sana lagi. 1 hari. Jadi total 4 hari berada di kuburan. Kenapa harus 4 hari di dalam kuburan? Karena pada waktu itu kepercayaan orang kalau sudah 4 hari mati tidak ada kemungkinan bangkit. Jadi di dalam hal ini Yesus mengerjakan sesuatu yang di luar nalar manusia yang mengatakan tidak mungkin. Nah, dengan demikian kalau orang sudah mengatakan tidak mungkin, Yesus melakukan ini, ia membuktikan jati dirinya ilahi. Aku anak Allah, aku Mesias, aku yang diutus Allah. Kuasa untuk membangkitkan ada padaku. Karena itu dia katakan, jika engkau percaya kepadaku, sekalipun engkau mati, engkau akan hidup. Ya. Nah, sampai saat ini, ia sudah menunggu, kan ya. Ia mengirimkan pesan yang meyakinkan kepada saudara perempuan Lazarus, Marta dan Maria, Marta yang tertua, Maria dan kemudian Lazarus. Yang tidak diketahui oleh para murid ialah bahwa Lazarus telah meninggal sebelum utusan itu tiba untuk berbicara dengan Yesus. Mereka tahu bahwa para pemimpin agama di Yudea ini ingin membunuh Yesus. Jadi ia tidak pergi ke daerah itu. Jadi ketika Yesus berkata bahwa sudah waktunya untuk pergi ke Yudea untuk membangun Lazarus, mereka menjadi bingung. Kok nggak ingat ya? Dia tadinya menyingkir dari sana, sekarang mau pergi ke sana. Seperti istilah peribahasa ular cari penggebuk, kan begitu pikiran mereka. Nah, perkataan Yesus di sini tidak memberikan banyak penjelasan bagi para murid. Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka bahwa sahabatnya telah meninggal. Nah, kalau dia kan sekarang telah meninggal, aku datang untuk membangunkan, artinya aku datang untuk membangkitkan. Kan itu konotasinya. Nah, para murid belum pernah sebelumnya melihat Yesus membangkitkan orang mati. Belum pernah terlihat. Ini sesuatu yang asing. Jadi mereka sedikit ragu-ragu pada saat Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi ke Betania untuk membangunkan Lazarus yang sedang tidur, dalam arti membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sepertinya hal ini sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka karena sesuatu seperti ini belum pernah terdengar dan mereka juga belum pernah lihat Yesus lakukan. Air menjadi anggur, ya. Orang lumpuh berjalan, ya. Orang buta melihat, ya. Tapi orang mati bangkit, wow, unheard of, belum pernah terdengar.
Nah, pada saat yang sama, para murid juga tahu bahwa Yesus memiliki kuasa. Bahkan ketika orang lain telah murtad, mereka tetap setia. Bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya mengerti. Itu tertulis dalam Yohanes 6, ayat 66 sampai 69. Yesus bertanya di sana, silakan kalian mau juga pergi? Petrus bilang, kepada siapa kami harus pergi Tuhan? Engkau anak Allah itu. Ayat-ayat berikut akan menunjukkan bahwa sekalipun mereka takut, namun mereka tetap setia. Yohanes 11 ayat 16. Ya. Kita baca dulu dalam Yohanes 11 14 tadi ya. Yesus menyatakan dengan jelas kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Ayat ini penting dalam konteks yang lebih luas tentang kebangkitan Lazarus karena beberapa alasan. Yang pertama, alasannya adalah kejelasan setelah kesalahpahaman. Lazarus mati, bukan tidur dalam arti biasa. Jadi nanti orang tidur sah aja bangun. Ini Lazarus is dead. Jelas dikatakan Lazarus telah mati. 4 hari di kuburan, bukan tidur lagi ini. Sebelumnya dalam pasal tersebut di ayat 11 ya, Yesus menggunakan eufemisme Lazarus saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya, untuk menggambarkan kematiannya. Akan tetapi para murid salah memahami hal ini dengan mengatakan bahwa Lazarus hanya sedang beristirahat dan akan pulih. Jadi untuk mencegah nanti pemahaman yang seperti beginian beredar, harus mengatakan Lazarus ini sudah mati. Ya. Ayat 14 berfungsi untuk menghilangkan ambiguitas, keraguan ini. Ambigu. Ya. Yesus berbicara dengan jelas dan tegas. Yang berarti dia berbicara secara belak-belakan, terbuka dan jelas ya, untuk memastikan mereka memahami realitas bahwa Lazarus bukan tidur dalam arti harfiah tapi mati. Sungguh-sungguh mati. Nah, alasan yang kedua dari Yohanes 11 ayat 14 ini bukan hanya sekedar meluruskan kesalahpahaman, tapi juga menyiapkan panggung untuk mujizat yang lebih besar. Dengan menyatakan secara pasti bahwa Lazarus sudah mati, Yesus menekankan situasi yang tampaknya tanpa harapan. Akan heboh orang. Ya. Lazarus telah meninggal selama 4 hari saat Yesus tiba dan pembusukan sudah dimulai. Ya. Realitas yang pahit ini menggarisbawahi besarnya mujizat yang akan dilakukan Yesus. Membangkitkan seseorang yang baru saja meninggal mungkin dianggap sebagai resusitasi di dunia kedokteran pada hari ini. Tetapi membangkitkan seseorang yang telah meninggal selama 4 hari tidak memberikan ruang untuk penjelasan semacam itu. Mujizat ini akan menjadi demonstrasi yang jelas tentang kuasa Yesus atas kematian. Jadi yang ketiga, alasan yang ketiga itu dari Yohanes 11 ayat 14 itu adalah hubungan dengan tujuan Yesus di sini ya. Dalam Yohanes 11 ayat 4, setelah mendengar tentang penyakit Lazarus, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Itu awalnya, dia mempersiapkan pengarahan. Ini persiapan daripada story ini. Ya, penundaan Yesus untuk pergi ke Betania dalam ayat 6. Dan pernyataannya yang jelas dalam ayat 14, Lazarus telah meninggal adalah bagian dari rencana ilahi ini. Ketegasan dia berbicara. Panggung dipersiapkan. Kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam pribadi putra Allah ini, Yesus Kristus. Kematian Lazarus yang telah berjalan 4 hari akan membuat kebangkitannya menjadi lebih berdampak untuk meningkatkan kuasa ilahi Yesus dan membawa kemuliaan bagi Allah daripada hanya sekedar menyembuhkan Lazarus yang sakit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, Lazarus sembuhkan. Nggak ada bedanya. Tapi membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, sesuatu yang baru. Dan kemudian dia juga berguna untuk menjadi jembatan untuk memperkuat iman para rasul dan kita semua. Yesus secara eksplisit mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 15,
Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Apa yang maksudnya? Kamu belajar percaya. Kalau hanya hadir di sana, sembuhkan Lazarus yang sakit, ibu mertua Petrus yang demam, dihardik, demamnya segera hilang dan melayani Yesus. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang normal. Tapi belajar, ada yang lebih besar lagi, yang merupakan gambaran tentang kematian anak manusia ini, dan sekalian orang yang mati di dalam namanya. Ini gambaran yang diwakili oleh Lazarus ini. Menyaksikan mujizat kebangkitan Lazarus yang tidak dapat disangkal akan sangat memperkuat iman para murid kepada Yesus sebagai Mesias dan pribadi yang berkuasa atas hidup dan mati. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu dinyatakan di dalam kebangkitan, dalam al membangkitkan Lazarus. Ya. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 14 adalah ayat penting yang menjelaskan kondisi Lazarus, menyoroti sifat kematiannya yang tampaknya tidak dapat diatasi, dan menyiapkan panggung bagi demonstrasi yang kuat tentang otoritas ilahi Yesus. Semuanya untuk kemuliaan Allah dan penguatan iman para murid dan kita sekalian yang hidup pada hari ini. Mari kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. And I'm glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Jelas di sini. Supaya kamu dapat belajar percaya, bukan hanya, oh yang ini sudah biasa kita lihat. Menyembuhkan orang sakit biasa, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ayan epilepsi itu disembuhkan. Air berubah menjadi anggur. Sah, normal. Orang mati bangkit. Wait, what? Kan begitu reaksi mereka. Kira-kira. Saya nggak di sana, jadi saya hanya dapat beriming-iming gitu ya. Nah, Yesus memberikan tanggapan yang membesarkan hati ketika ia mendengar bahwa Lazarus sakit. Ini tidak membawa kematian, itu sesuatu pengharapan. Ia kemudian menunggu 2 hari sebelum mengumumkan niatnya untuk kembali ke Yudea, di mana orang-orang berusaha membunuhnya. Para murid tentu saja bingung. Yesus tidak hanya memberitahu saudara perempuan Lazarus, Marta dan Maria untuk tidak khawatir tentang kematian, ia juga mengatakan bahwa Lazarus sedang tidur. Tidak membawa kematian, ia tidur. Ya, akan sembuh. Ini kan membingungkan. Eufemisme, kata samaran, kata sandi. Dalam ayat sebelumnya Yesus menjelaskan secara tegas dan jelas bahwa Lazarus sudah mati. Berbeda daripada tidur biasa untuk menghilangkan kesalahpahaman nanti dan bagi kita sekalian yang hidup pada hari ini. Hal ini sudah barang tentu mengejutkan para muridnya. Karena sekalipun mereka tahu ia berkuasa untuk melakukan mujizat seperti yang telah pernah mereka saksikan, tapi membangkitkan orang dari kematian adalah hal yang sangat tidak masuk akal bagi para muridnya. Ya. Yesus melihat bahwa membangkitkan Lazarus dari kematian adalah hal yang baik. Setidaknya bagi para muridnya agar mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka kepadanya sebagai putra tunggal Allah, Mesias. Meskipun kebingungan dan ketidaktahuan mereka, para murid ini tetap setia, memilih untuk tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus, bahkan ketika yang lain meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66 sampai 69 tadi. Mau pergi silakan. Terlalu keras kata-katanya. Jadi kalau di rebuke nggak boleh. Sampai hari ini masih ada orang di rebuke nggak boleh pergi meninggalkan gereja. Kapan selesainya? Ya kan? Jadi kalau orang yang begitu ditegur kabur dari gereja, mereka bukan sedang mencari perlindungan rohani. Mereka sedang mencari pembenaran diri. Mereka sedang tidak ingin berpayung pada gereja itu. Benarkan aku, mengapa kamu tegur aku? Aku benar, aku kabur dari gereja ini. Ini di Yohanes 6 ayat 66 sampai 69 bagian juga kabur. Jadi dia tanya kepada sisa muridnya, mau pergi? Silakan.
Kesetiaan ini merupakan harga yang sangat mahal saat mereka menyaksikan mujizat yang paling spektakuler dari 7 tanda yang dicatat dalam Injil Yohanes. Pengabdian para murid kepada Yesus tidak berarti mereka antusias dengan keputusan ini. Dalam ayat berikutnya, ya, Thomas yang terkenal sebagai orang yang bimbang, the unbeliever Thomas, Yohanes 20 sampai ayat 24 sampai 29 menceritakan tentang ini, menyarankan agar mereka ikut saja sehingga mereka semua dapat mati bersama Yesus. Yuk kita mati bareng, katanya, kira-kira begitu. Sarkastis atau tidak, ancaman itu nyata dan para pengikut Yesus bersedia menghadapinya. Bagaimana cara kita memahami Yohanes 11 ayat 15 ini? Nah, pemahaman Yohanes 11 ayat 15 ini berpusat pada pernyataan Yesus kepada murid-muridnya setelah mengetahui kematian Lazarus. Lazarus mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu Lazarus sakit maksudnya. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Ini hal baru. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, sekarang mari kita bagi ayatnya menjadi beberapa elemen yang penting. Satu, kegembiraan Yesus. Puji syukur, aku nggak di sana. Bukan sukacita atas kematian Lazarus. Penting untuk dipahami bahwa kegembiraan Yesus bukan karena meninggalnya sahabatnya Lazarus. Ia sangat mengasihi Lazarus dan saudara-saudara perempuannya, Marta dan Maria. Sebagaimana dibuktikan kemudian dalam bab di mana Yesus menangis. Maka menangislah Yesus. Ayat yang tersingkat ini. Dan Jesus weeps. Yohanes 11 ayat ke-35. Nah, demi kepercayaan para murid, alasan kegembiraan Yesus dinyatakan secara eksplisit. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ini bukan yang lalu-lalu, ini yang baru. Ketidakhadirannya yang mengizinkan Lazarus mati menyiapkan panggung untuk mujizat yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar menyembuhkan Lazarus. Kebangkitan setelah 4 hari. Spektakuler banget. Peragaan kuasa yang luar biasa atas kematian ini akan sangat mempengaruhi iman para murid. Memperkuat kepercayaan mereka kepadanya sebagai Mesias dan anak Allah. Tanda yang lebih besar. Beberapa penafsiran menyatakan bahwa jika Yesus hadir saat Lazarus sakit, ia mungkin telah menyembuhkannya saat itu. Mujur aku nggak hadir. Ya, meskipun itu akan menjadi mujizat, membangkitkan seorang dari kematian setelah 4 hari, memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang otoritas ilahi Yesus dan kuasa atas kematian itu sendiri. Ya, tujuan penundaan itu apa? Memperkuat iman Yesus, memperkuat iman, bukan iman Yesus maksudnya, memperkuat iman kepada Yesus maksudnya. Jadi tujuan penundaan itu adalah untuk memperkuat iman. Yesus sengaja menunda kedatangannya di Betania. Penundaan ini bukan karena ketidakpedulian, tetapi untuk mengizinkan Lazarus mati dalam arti kematiannya tidak dapat disanggah, yang menegaskan kenyataan kematiannya. Ini akan menghilangkan keraguan bahwa kebangkitannya adalah kebangkitan yang didasarkan pada kuasa ilahi karena ia telah meninggal 4 hari. Kuasa ilahi yang berada pada Yesus. Kemuliaan ilahi, divine glory. Sebelumnya dalam pasal tersebut, yaitu dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, setelah mendengar tentang penyakit Lazarus, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, artinya permanen, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Di mana Lazarus dibangkitkan maksudnya. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah, Yesus maksudnya, akan dimuliakan. Kebangkitan Lazarus memang akan membawa kemuliaan yang sangat besar bagi Allah dengan menyingkapkan sifat ilahi Yesus. Ya, tujuan yang ketiga itu adalah Yesus mengatakan, marilah sekarang kita pergi kepadanya.
untuk membangunkan, untuk membangkitkan. Ya, meskipun dalam bahaya, para murid ragu untuk kembali ke Yudea, ke Betania, tempat para musuh berusaha mencelakai Yesus. Yohanes 11 ayat ke-8. Nah, akan tetapi tekad Yesus untuk pergi ke Betania untuk membangkitkan Lazarus menunjukkan kasihnya dan komitmennya untuk menggenapi rencana Allah bahkan dalam menghadapi bahaya sekalipun. Nah, berbicara tentang orang mati sebagai orang yang hidup. Beberapa komentator mencatat bahwa Yesus berbicara tentang Lazarus seolah-olah ia hanya sedang tidur. Lazarus, saudara kita, sedang tertidur. Yohanes 11 ayat 11. Hal ini mencerminkan pemahaman Kristen tentang kematian sebagai keadaan sementara, bukan permanen bagi orang percaya, bagi orang yang beriman kepada Kristus, yang akan dibangkitkan kepada kehidupan kekal melalui Kristus. Nanti kita lihat di dalam 1 Tesalonika yang keempat. Malaikat juga berbicara yang sama tentang Yesus yang telah bangkit pada hari ketiga. Kenapa engkau mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Ya. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 15 menyingkapkan bahwa penundaan Yesus untuk datang kepada Lazarus merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk melakukan mujizat yang lebih dahsyat yang akan secara signifikan memperkuat iman para muridnya dan menyingkapkan kemuliaan ilahinya, menyatakan jati dirinya sesungguhnya sebagai utusan Allah. The God-man, Allah menjadi manusia. Nah, sementara Yesus berduka atas kehilangan temannya, dia memahami tujuan besar, tujuan lebih besar yang akan dilayani oleh peristiwa ini dalam perjalanan iman mereka. Amin. 45 menit kita sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi, memberikan pencerahan lebih lanjut. Sehingga kami bukan hanya sekedar mendengar atau mengerti, tapi menjadi pelaku yang aktif yang memerdekakan kami saat kami mengaplikasikan firman yang adalah kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, pada kesempatan lain, di minggu depan, kita akan melanjutkan pembahasan Injil Yohanes pasal 11 ini dimulai dengan ayat yang ke-16 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Harili, mohon diri. Shalom.